Shalom sahabat Mitra Rema, selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur 65 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Demikian firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini tanggal 12 Maret 2021 yang saya beri judul Jejak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menuliskan bahwa jejak Tuhan itu mengeluarkan lemak. Bahkan kalimat pertama pemazmur bilang, engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu. Ingat, kebaikanmu tuh kebaikan Tuhan. Artinya tahun-tahun yang kita alami boleh saja ada hal-hal yang tidak baik, tapi di sepanjang tahun Allah selalu memakotainya dengan kebaikan Allah. Dan kita mau merenungkan tentang jejak Tuhan yang berhubungan dengan Mazmur 65 ayat yang ke-12 ini. Hal pertama yang saudara dan saya harus ketahui bahwa pemazmur menulis jejakmu, itu jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Jadi poin satu yang mau disampaikan pagi ini buat saudara dan saya, bahwa ternyata jejak kaki Tuhan itu memproduksi kelimpahan. Lemak itu bicara tentang kelimpahan. Alkitab menunjukkan pagi ini buat saudara dan saya bahwa jejak kaki Tuhan itu ternyata memproduksi lemak, memproduksi kelimpahan, memproduksi berkat. Artinya, jika saudara dan saya berjalan sesuai arah langkah kaki Tuhan, maka sepanjang perjalanan hidup kita boleh ada tantangan, boleh ada persoalan, boleh ada masalah, boleh ada pergumulan, tapi kita akan menemukan yang adanya kelimpahan Tuhan. Kita akan menemukan adanya kebaikan Tuhan. Kita akan menemukan ada selalu berkat Tuhan yang tersedia bagi saudara dan saya selama kita mengikuti jejak kaki Tuhan. Kenapa? Karena poin satu menjamin jejak kaki Tuhan memproduksi lemak atau kelimpahan atau berkat. Yang kedua, kalau kita bicara jejak kaki Tuhan mengeluarkan lemak, itu berarti Tuhan berada di depan kita, kita di belakang, makanya kita bisa melihat jejak kakinya. Poin yang kedua mau berkata buat saudara dan saya bahwa jejak kaki Tuhan itu membuat jalan di depan kita. Saya ulangi, jejak kaki Tuhan itu membuat jalan di depan kita. Maksudnya apa? Perjalanan hidup kita di tahun-tahun ini, bahkan mungkin tahun yang lalu, bahkan tahun yang akan datang, kita adalah orang yang tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi di depan. Tapi jangan takut, firman hari ini menjamin ketika dia berjejak di setiap jalan, dia sedang membentuk jalan untuk saudara dan saya supaya kita menapaki jalan di mana jejak kaki itu dia tinggalkan. Dia meninggalkan jejak kaki di depan kita supaya kita berjalan mengikutinya. Jadi bukan saja ada kelimpahan yang ada pada jejak kakinya, bukan saja dia memproduksi kelimpahan, berkat atau lemak dalam perjalanan hidup saudara dan saya, tapi dia juga membuat jalan bagi kita. Dia membuat jalan dengan jejak kakinya. Saudara lihat, kalau kita berada di satu pantai dan kemudian pasir itu dibawa oleh gelombang dan kemudian kita berjejak di atasnya, jejak kaki kita itu akan nyata di sana. Tapi ketika gelombang datang, jejak kaki kita akan terhapus kembali. Tapi berbeda dengan jejak kaki Allah. Jejak kaki Tuhan ini berbeda saudara. Waktu dia berjejak di satu jalan, waktu dia membentuk jalan dengan jejak kakinya, waktu dia buat jalan bagi kita dengan jejak kakinya, perhatikan, gelombang masalah tidak bisa menghapus jejak kakinya. Perhatikan persoalan, pergumulan yang saudara dan saya alami, masa-masa sulit yang saudara dan saya alami,
tidak akan mampu menghapus jejak kaki Tuhan yang membuat jalan di depan kita. Mengapa? Karena jika Dia yang buat jalan, maka tidak ada yang bisa menghancurkan jalan itu. Jika Dia yang sudah buka jalan bagi kita, maka tidak ada yang bisa menutup jalan itu. Ini maksudnya saudara, tidak ada yang bisa menghapus jejak kaki Tuhan, karena jejak itu permanen. Dia membentuk jalan yang kuat yang tidak mampu dihapus oleh kuasa manapun juga. Dan Tuhan mau berkata buat saudara dan saya, ketika Dia membentuk jalan buat kita, ketika Dia membuat jalan buat kita lewat jejak kakinya, kita hanya punya satu pilihan: ikuti jejak kakinya, ikuti arah langkahnya. Maka dalam perjalanan hidup kita masalah boleh terjadi, tapi ada berkat Allah yang selalu tersedia di dalam perjalanan hidup kita. Ingat, badai, tofan, tantangan, pergumulan akan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Tapi selama kita berjalan mengikuti jejak kakinya, berkatnya juga tersedia bagi kita. Kelimpahannya juga ada bagi kita. Di setiap jejaknya selalu memproduksi kelimpahan. Artinya berapa banyak kita melangkahkan kaki mengikuti jejak Tuhan, sebanyak itu juga tersedia berkat bagi saudara dan saya yang berlimpah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di poin 2 ini menunjukkan bahwa Dia berjalan di depan kita untuk membuat jalan itu. Artinya dalam perjalanan hidup saudara dan saya bukan saja kita akan berkelimpahan, tapi kita tidak akan tersesat selama kita berjalan mengikuti jejak kaki Tuhan. Dia membuat kita berjalan tidak akan tersesat. Kita tidak akan melangkah salah selama kita berjalan sesuai dengan jejak kaki Tuhan arahnya. Maka perhatikan, setiap tantangan pasti akan ada solusinya, setiap pergumulan pasti ada kemenangan, dan setiap badai pasti ada ketenangan yang Allah sediakan bagi kita. Yang ketiga, Dia membuat jejak kakinya mengeluarkan lemak. Jika saudara dan saya mengikuti jejak kakinya, maka kita akan sampai pada tujuan ilahi yang dahsyat. Ingat, waktu Dia membentuk jejak kakinya di jalan untuk kita lewati, Dia punya tujuan yang dahsyat bagi saudara dan saya. Dia akan membawa saudara dan saya sampai pada tujuannya yang ajaib, sehingga ketika kita sampai pada tujuan itu, Dia akan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Lihat bagaimana Yusuf mengikuti jejak kaki Tuhan, visi yang Tuhan berikan bagi dia. Perjalanan ada banyak masalah, tapi Tuhan membawa dia sampai ke istana Firaun. Dia mengikuti jejak kaki Tuhan sehingga dia sampai pada tujuan ilahi bagi dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah juga punya tujuan ilahi bagi saudara dan saya ketika Dia membawa kita mengikuti jejak kakinya. Dia mau berkata buat saudara dan saya, ikuti saja jejak kakinya. Mungkin saudara berkata, sepanjang tahun ini cukup sulit kalau kita mau berkata, oh kita ikuti saja cara Tuhan. Tapi kita juga manusia, is okay. Tapi Tuhan sedang berkata hari ini bahwa Dia mau membawa saudara dan saya melalui jejak kakinya, langkah-langkahnya itu supaya kita ikuti dari belakang, supaya kita sampai pada tujuan ilahi yang dahsyat, sehingga kita akan dipakainya menjadi berkat di tengah-tengah masa yang sukar. Lihat Yusuf ketika dia melewati banyak proses masalah, tetapi dia mengikuti terus langkah kaki Tuhan, visi yang Tuhan berikan bagi dia sampai dia di istana Firaun, dan disitulah Tuhan kemudian memakai dia menjadi berkat di tengah-tengah masa kelaparan, di tengah-tengah krisis di sana yang terjadi selama 7 tahun. Tuhan berkata buat saudara dan saya hari ini, ikuti jejak kakinya Tuhan, karena jejak itu memproduksi kelimpahan, karena jejak itu akan membawa kita, Dia berada di depan kita sehingga kita tidak tersesat. Dan terakhir yang ketiga, karena jejak kaki Tuhan itu akan menuntun kita sampai pada tujuan ilahi untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam ikuti jejak Tuhan. Amin.